Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo bos, gila ya zaman sekarang teknologi itu larinya kencang banget. Rasanya baru kemarin kita asyik ngebahas soal HP yang udah nggak pakai tombol sama sekali. Hari ini udah muncul lagi inovasi baru yang nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Topik yang mau kita bedah kali ini adalah kacamata pintar berbasis AI. Yap, teknologi ini digadang-gadang bisa jadi semacam mata baru buat kanca-kanca disabilitas netra. Tapi pertanyaannya, apa benar alat ini sekeren yang dibicarakan orang-orang? Nah, ini dia intinya. Di luar sana banyak banget yang muji-muji setinggi langit, tapi apakah ini beneran terobosan nyata atau ujung-ujungnya cuma hype marketing doang, bos? Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas, jujur-jujuran, dan tanpa filter. Kita nggak mau cuma ikut-ikutan tren ya, kita akan lihat apakah kacamata pintar ini beneran berguna secara fungsional di dunia nyata atau sekedar mainan baru yang kurang praktis. Oke, mari kita langsung masuk aja ke materinya. Kita masuk ke bagian pertama, teknologi tak terlihat dan gimana sih sebenarnya cara kerjanya. Kalau bos ngebayangin sebuah alat medis yang kaku, gede, dan mencolok banget, wah salah besar. Kacamata pintar ini tuh bentuknya sangat kasual, persis kayak kacamata hitam biasa pada umumnya. Tapi jeroannya luar biasa. Cara kerjanya simpelnya ada 3 langkah. Pertama, ada kamera super kecil yang tertanam rapi di bingkainya buat mantau keadaan sekitar secara real time. Kedua, AI atau kecerdasan buatan langsung memproses informasi visual tadi. Dan yang ketiga ini bagian paling mantep nih. Audionya nggak dikirim pakai earphone yang nyumbat telinga, melainkan lewat teknologi konduksi tulang atau bone conduction. Jadi suaranya langsung ngebisik ke tulang pelipis. Telinga kita tetap bebas 100% buat dengar suara vital di jalanan kayak suara motor atau langkah kaki. Aman banget kan? Lanjut ke bagian 2. Kemandirian baru dan apa aja manfaatnya di dunia nyata. Dampak teknologi ini buat ngebangun kemandirian tuh bener-bener kerasa. Coba deh bos bayangin skenario kayak gini. Bos lagi ada di sebuah restoran. Biasanya kanca-kanca disabilitas kan harus nunggu orang lain buat bacain buku menunya. Nah, dengan kacamata AI ini, pengguna tinggal arahin aja wajah ke buku menu, dan nanti suara dari AI bakal langsung bacain secara privat ke pelipis. Kayak ayam goreng Rp25.000, nasi goreng Rp20.000. Pengguna bisa dapat info sendiri tanpa harus nungguin bantuan orang lain di sekitarnya. Nggak cuma di restoran, bos. Fungsinya sebagai asisten sehari-hari juga luas banget. Bayangin, lagi jalan, kacamata ini bisa langsung bacain tulisan di rambu jalan seketika. Terus pas mampir ke minimarket, dia bisa ngenalin dan bacain detail kemasan makanan. Bahkan, yang lebih canggih, alat ini bisa bacain chat yang masuk di HP kita secara privat, tanpa kita harus ribet raba-raba layar sentuh lagi. Kebebasan-kebebasan kecil kayak gini tuh sebenarnya lompatan gede banget loh buat kemandirian. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian 3, cek realita dan sisi gelap dari AI ini. Karena kita nggak mau kasih info yang manis-manis aja, di bedah matahari ini kita harus lurusin satu hal penting biar nggak ada salah paham. AI ini bukan dukun ya bos. Banyak yang ngira kacamata ini bisa tiba-tiba tahu nama semua orang asing yang lewat di jalan. Wah, keliru besar. AI itu baru bisa nyebut nama orang kalau wajahnya udah di-save ke dalam memori sebelumnya. Kalau dia ngelihat orang asing di jalan, dia nggak punya kekuatan magis buat nebak namanya. Mentok-mentok AI cuma bisa mendeskripsikan secara umum, misal, ada pria pakai baju batik di depanmu. Dan jujur aja ini juga bawa masalah privasi, karena pada dasarnya kacamata ini merekam situasi ruang publik terus-menerus. Terus namanya juga teknologi buatan manusia, pasti ada errornya. AI itu sering banget ngalamin yang namanya halusinasi. Kadang sistemnya bilang ada pintu di depan, padahal aslinya itu cuma bayangan hitam di tembok. Ngeri banget kan kalau ini ditelan mentah-mentah. Terus sensornya juga terbukti sering gagal dan salah baca teks kalau dipakai di tempat yang minim cahaya atau agak gelap. Udah sering error di tempat gelap, ditambah isu privasi karena kita bawa-bawa kamera ngerekam kemana-mana di area umum. PR-nya masih banyak nih. Makanya kita masuk ke bagian 4, keselamatan utama dan aturan mutlak tongkat putih. Mengingat AI masih bisa halusinasi tadi, posisi alat ini harus dipertegas. Kacamata AI emang jagonya memproses data. Dia bisa bacain teks, baca menu, atau ngenalin warna. Tapi dia itu sama sekali bukan pengganti tongkat putih konvensional. Tongkat putih itu alat yang mendeteksi realita fisik secara langsung. Tongkatlah yang bakal ngerasain adanya rintangan fisik, nabrak batu, selokan, atau lubang di jalanan. Simpelnya, kacamata memproses informasi, tapi tongkat putih yang mencegah kita nyungsep dan celaka. Jadi poin paling krusial di sini, tolong jadikan kacamata AI ini murni cuma sebagai alat bantu tambahan. Jangan sampai ada yang kepikiran buat ninggalin atau buang tongkat putihnya cuma gara-gara percaya 100% sama kacamata ini. Menggantungkan keselamatan nyawa sepenuhnya ke AI yang masih bisa error itu sebuah kesalahan fatal, bos. Ingat selalu, insting kita dan tongkat putih itu wajib tetap jadi nomor 1 buat pelindung nyawa di jalan.
Terakhir, bagian 5, masa depan dan langkah maju aksesibilitas teknologi ini. Harus diakui, kacamata pinter AI ini emang masih punya banyak celah. Tapi kita juga patut apresiasi inovasi ini karena kemampuannya ngasih kemandirian dasar itu adalah fondasi masa depan yang sangat layak diperjuangkan buat aksesibilitas. Nah, sekarang pertanyaannya buat bos-bosku semua nih. Setelah tahu sisi positif dan negatifnya tadi, kalian lebih milih nyoba teknologi AI ini sekarang juga, atau mending nunggu sampai AI-nya makin pintar dan minim error? Coba deh tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.